untuk penggalian tanahnya sudah semakin mengarah ke bagian tengah. Jadi inilah alasan kenapa akses jalannya harus ditutup, agar steril sehingga tidak mengganggu proses pengerjaan penggalian tanah. Karena pada tahap 3 ini terfokus pada penggalian tanah tepat di bagian tengah simpang. Nah, ini nanti akan berlanjut sampai ke seberang sana itu. Nah, untuk kondisi palang perlintasan kereta api ini sudah mulai dilepas ya teman-teman. Yang di sini, kemudian yang di depan sana itu hanya menyisakan satu palang perlintasan kereta api, tepatnya di bagian mengarah ke sisi selatan. Di depan, para petugas sedang mempersiapkan sejumlah alat berat untuk melakukan proses pengerjaan pada hari ini. Itu ada untuk pengeboran itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mas Don Channel. Gimana kabarnya teman-teman kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan aktivitasnya, dan dilimpahkan rezekinya. Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Halo teman-teman, saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Jangan lelah melangkahkan kaki, mari jelajah negeri. Pada kesempatan kali ini, saya kembali mengajak Sobat Mas Don Channel semua melihat kondisi terkini pembangunan underpass di kawasan Simpang Joglo, Kota Solo. Proyek underpass Simpang Joglo Solo resmi memasuki pengerjaan tahap 3 yang meliputi penggalian permukaan tanah untuk terowongan underpass tepat di bagian tengah simpang. Bersamaan dengan proses pengerjaan tahap 3 ini, mulai tanggal 27 Februari hingga tanggal 30 April 2024, akses Jalan Kolonel Sugiono sisi utara resmi ditutup. Selama penutupan ini, kendaraan jenis ringan, mulai dari roda 2, mobil pribadi, hingga bus medium, masih diperbolehkan melewati perlintasan sisi selatan. Sedangkan jenis kendaraan berat dialihkan melalui jalan tol. Oke teman-teman, berikut saya tampilkan update terbaru pembangunan underpass di kawasan Simpang Joglo, Kota Solo. Selamat menyaksikan. Hari ini tanggal 3 Maret 2024, jam setengah 6 pagi, kita akan melihat update terbaru proses pengerjaan pembangunan underpass di kawasan Simpang Joglo, Kota Solo. Ini kita dari Jalan Kapten Pierre Tendean, atau sana itu dari kawasan Pasar Nusukan ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk lokasi pembangunannya ada di depan sana, yang sedang dalam tahap proses pengerjaan tahap 3. Kita akan melihat kondisi terkini, kira-kira sudah seperti apa progresnya. Nah, ini adalah kondisi di bagian tengah ini ya.
dimana untuk akses jalan menuju ke utara sana atau ke Jalan Manunggal ini ditutup teman-teman. Nah, jadi dialihkan sini ya. Ini berlaku dua arah ini. Nah, di sini juga ditutup. Ini ditutup total ini ya. Nah, itu ada warga yang berbalik. Nah, sedangkan akses menuju ke selatan atau Jalan Kolonel Sugiono sisi selatan dan juga Jalan Kapten Pierre Tendean ini masih bisa teman-teman untuk dilintasi kendaraan jenis ringan. Ini berlaku dua arah. Nah, ini yang ditutup atau yang dari arah Jalan Solo Purwodadi. Nah, itu ya ditutup. Lantaran sedang adanya proses pengerjaan di bagian tengah untuk terowongan. Ini kondisi jalanan di Jalan Pamugaran. Sini juga ditutup ya. Dan ini baru saja dilakukan pengerukan pada bagian aspal. Nah, ini aspalnya sudah dikeruk. Kemudian untuk pengerjaan dinding underpass, nah yang di depan ini sudah semakin mengarah ke tengah ini. Ini juga baru saja dilakukan penggalian. Kemudian di sini terlihat ada dua tabung baru atau batching plant untuk pengolahan beton menjelang dilakukan pengerjaan konstruksi pada bagian terowongan underpass. Ini sudah mulai dikeruk pada bagian yang mengarah ke tengah. Jadi untuk terowongannya nanti ada di sini ya teman-teman. Depan sini sampai ke sisi timur sana atau Jalan Sumpah Pemuda. Dan di sini juga banyak sekali kendaraan proyek, mulai dari kren hingga trench cutter. Ini untuk penggalian tanahnya sudah semakin mengarah ke bagian tengah. Jadi inilah alasan kenapa akses jalannya harus ditutup, agar steril sehingga tidak mengganggu proses pengerjaan penggalian tanah. Karena pada tahap 3 ini terfokus pada penggalian tanah tepat di bagian tengah simpang. Nah, ini nanti akan berlanjut sampai ke seberang sana itu. Nah, untuk kondisi palang perlintasan kereta api ini sudah mulai dilepas ya teman-teman. Yang di sini, kemudian yang di depan sana itu hanya menyisakan satu palang perlintasan kereta api, tepatnya di bagian mengarah ke sisi selatan. Di depan ada tulisan, tembok ini tidak dibongkar. Jadi yang dibongkar hanya yang di bagian depan sini saja. Ini dulunya bekas rumah warga dan juga warung-warung makan. Nah, di sini juga masih adanya sumur. Coba kita lihat apakah masih ada airnya. Nah, ini ternyata masih ada airnya ini ya, belum ditimbun. Ini nantinya akan menjadi lokasi untuk belokan seperti lengkungan gitu ya, untuk yang mengarah ke Jalan Manunggal. Di depan para petugas sedang mempersiapkan sejumlah alat berat untuk melakukan proses pengerjaan pada hari ini. Itu ada untuk pengeboran itu ya. Nah, sedangkan ini adalah kondisi saluran drainase
di Jalan Kimangun Sarkoro. Jadi untuk saluran airnya ini cukup lebar ya teman-teman. Ada dua, satu di sini, kemudian satu lagi ada di bawah sini. Sama seperti yang di sisi timur atau di Jalan Sumpah Pemuda. Ini saluran airnya cukup lebar. Jadi tepat di sampingnya ini adalah ruko-ruko milik warga yang untuk sementara waktu sedang ditutup. Ini yang tidak terdampak ini ya. Dan ini adalah kondisi saluran drainase tepat di dekat kampus Universitas Duta Bangsa atau UDB. Nah, ini sedang ada proses pengerjaan yang di bawah sini. Untuk yang di atas ini sudah selesai teman-teman. Sebagian sudah ditimbun kembali. Nah, ini adalah kampus Universitas Duta Bangsa yang sebagian lahannya juga terdampak pembangunan underpass. Tepatnya di bagian halamannya. Nah, di sini juga masih ada sejumlah material untuk saluran drainase. Ini ada box culvert yang belum terpasang. Ini ukurannya cukup besar ya teman-teman. Nah, ini dimensi ukurannya. Dan di sebelah barat sini juga terlihat adanya, ini adalah tanah-tanah yang digali dari saluran air dan juga untuk dinding underpass. Sini juga ada beton-beton untuk tembok ini. Nah, jadi untuk underpassnya ini sampai ke depan sana itu ya teman-teman, di dekat SPBU Banyu Agung. Nah, di depan ini adalah bangunan 3 lantai yang sebagian bangunannya sudah dibongkar lantaran juga terkena proyek pembangunan underpass. Namun tidak secara keseluruhan ya, hanya di bagian belakangnya saja yang terdampak pembangunan. Tepat di sisi selatan dari Universitas Duta Bangsa. Di sini untuk saluran drainasenya juga sama. Lebarnya seperti yang ada di sisi utara sana tadi. Di sini penggaliannya cukup dalam ya, teman. Nah, kemudian di sebelah sini, ini sedang ada pengecoran untuk pondasi yang baru ini, untuk memperkuat struktur tanah bangunan yang sebagian telah dibongkar. Nah, supaya lebih kuat, ini dilakukan pengecoran dan pemasangan pembesian agar tidak longsor ini bagian tanahnya. Ini adalah kondisi tepat di depan dari SPBU Banyu Agung. Nah, di sini juga sedang adanya proses pengerjaan saluran drainase. Ini sedang penggalian dan sebagian sudah mulai terpasang untuk box drainasenya. Yang di depan itu akan segera menyusul, dilakukan pemasangan di bagian sini untuk beton-beton atau box culvertnya. Jadi ini adalah titik paling ujung di sisi barat atau di Jalan Kimangun Sarkoro. Sedang proses pengerjaan saluran drainase. Nah, sekarang kita bergeser ke sisi timur atau Jalan Sumpah Pemuda. Di sisi timur ini terlihat adanya 2 tabung atau batching plant untuk produksi beton. Ini ukurannya sangat besar sekali teman-teman. Nah, ini nantinya akan dilakukan pengangkatan menggunakan
kran yang ada di depan sini dan diletakkan pada posisinya. Ada 2 tabung. Kemudian di sisi timur ini sedang ada proses penggalian. Ini untuk saluran drainase ini, dan juga dinding-dinding underpass. Sini ada sejumlah alat berat yang berada di lokasi. Nah, ini ya untuk dinding underpassnya yang saat ini sedang tertimbun oleh tanah karena untuk berlalu lalang kendaraan proyek. Ini sedang ada penggalian saluran drainase. Di sisi timur ini juga untuk saluran drainasenya memiliki lebar sama dengan yang ada di sisi barat tadi. Oke teman-teman, cukup sekian tayangan video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel.